Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para hadirin Kualita 20. Nama saya Taufan Muafak. Saya akan menyajikan hasil penelitian saya dan rekan Lucilian Piantari yang berjudul Perkembangan dan Stabilitas Berita Palsu sebagai genre dengan parameter teks, pemrosesan teks semiotika kognitif. Terdapat beberapa poin yang menjadi latar belakang dan mendirikan urgensi untuk meneliti berita palsu. Yang pertama adalah amandemen Undang-Undang ITE, kemudian menyusul amandemen tersebut muncul institusi pemerintah maupun institusi yang datang dari inisiatif kelompok praktisi, Mafindo misalnya. Kemudian telah ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bagaimana berita palsu memiliki keistimewaan dalam cara yang negatif. Maksud saya, salah satunya adalah bahwa berita palsu memiliki efektivitas dalam persuasi respon emosional pembaca. Berita palsu memiliki konten agresif yang dapat menyerang individu, figur populer, kelompok sosial, kelompok beragama, dan dapat mengakibatkan kerugian sosial maupun ekonomi. Kemudian bahwa telah terjadi penelitian yang berupaya membangun sistem pengklasifikasi berita palsu. Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara otomatis berita suatu teks yang bisa diketahui sebagai berita palsu, walaupun tingkat akurasinya belum sesuai yang ingin dicapai. Dari tinjauan tersebut kami melihat berita palsu memiliki efek emosional dan sosial. Berikut pula kerugian ekonomi, kerugian sosial yang dihasilkan. Lalu berita palsu adalah objek teks yang dilawan secara hukum, dan meski demikian berita palsu ketika ingin dideteksi secara otomatis kelihatannya memiliki karakteristik yang terlalu sulit untuk diprediksi. Untuk itu kami mencoba melihat bagaimana penjelasan dari ranah media dari peneliti barat tentang berita palsu. Salah satunya adalah proposisi bahwa berita palsu merupakan hasil dari pelaporan sirkular di media yang menyulitkan kita untuk melacak sumber utama dari pemberi berita tersebut atau berita yang memiliki fabrikasi tersebut. Di saat yang sama, sumber utama adalah titik pencerah atau hal yang dapat memberikan klarifikasi dari apakah suatu informasi memiliki kehandalan atau faktoritas yang handal atau tidak. Dari dua argumen-argumen tersebut, kami memberikan poin tambahan bahwa kelihatannya berita palsu selain memiliki efek emosional maupun sosial beserta kerugian-kerugiannya, berita palsu juga sebagai objek teks yang diproduksi di media memiliki sirkulasi yang tidak bisa dipastikan sumber utamanya atau pembuatnya. Walaupun poin ini menarik, namun kelihatannya dapat diprediksi secara intuitif sehingga bisa dipandang trivial. Maka dari itu kami memberikan pertanyaan dengan karakterisasi barusan. Kami bertanya bagaimana berita palsu sebagai teks berhubungan dengan proses berpikir. Sejumlah literatur dari sains kognitif memberikan wawasan tentang bagaimana berita palsu berhubungan dengan proses atau kerja otak kita. Yang pertama adalah bahwa ketika seseorang memiliki daya kognitif rendah atau daya analitis atau kritis yang rendah, maka orang tersebut akan memiliki kerentanan terhadap residu keyakinan atas berita palsu. Artinya adalah walaupun berita palsu telah diberikan label secara eksplisit bahwa teks tersebut adalah hoax atau apapun, maka boleh jadi dia tetap akan memiliki kepercayaan ya walaupun tidak 100%. Lalu eksperimen yang menggunakan elektroencephalografi menemukan bahwa ketika kita atau partisipan maksud saya dipertemukan dengan berita palsu dengan penandaan yang eksplisit bahwa berita tersebut telah dilabel sebagai hoax, disinformasi atau apapun, maka penandaan tersebut akan memberikan atau menyebabkan kesibukan kerja otak yang secara langsung
terjadi selagi partisipan mencermati judul berita. Oke. Lalu di eksperimen lain disugestikan bahwa pikiran tertutup pembaca dan konten dengan ide-ide delusional menghasilkan keyakinan terhadap berita palsu. Oke. Dan penelitian faktualitas suatu berita bukan sama dengan ideologi yang dianut. Jadi walaupun kita memiliki ideologi tertentu, bukan berarti ideologi tersebut adalah hal yang mempengaruhi cara kita mempercayai suatu berita palsu, gitu ya. Tapi adalah daya pikir kritis kita atau daya kognitif kita yang menjadi penentu dalam hal ini kelihatannya. Di samping itu terdapat eksperimen yang menyugestikan adanya efek afektif, jadi sinkron dengan salah satu penelitian di Indonesia yang menyebutkan berita palsu memiliki kemampuan untuk mempersuasi respon emosional. Dan dalam penelitian yang dimaksud adalah efek efektif ini diindikasikan oleh kesibukan atau ketegangan sistem saraf parasimpatetik dan simpatetik. Sebagai catatan tambahan, upaya untuk memerangi atau melawan penyebaran berita palsu telah diserukan tidak hanya oleh hukum tapi juga oleh para sarjana. Misalnya salah satu makalah menyerukan penyelidikan hoax secara transdisiplin. Lalu salah satu upaya lainnya adalah menyusun atau membuat korpus data yang menyimpan berita palsu untuk diselidiki secara ilmiah, dan telah diusulkan pula kerangka kerja penelitian yang disebut sebagai cognition security atau keamanan kognisi yang melacak bagaimana manusia berhubungan dengan dunia internet dan media sosial, dan khususnya sehubungan dengan berita palsu. Nah, walaupun peringatan transdisiplin sudah ada untuk meneliti berita palsu, kami melihat persoalan berita palsu justru tetap lebih banyak memiliki pertanyaan ketimbang jawaban. Dan salah satu pertanyaan yang kami angkat adalah bagaimana proses operasi mental yang bertanggung jawab atas pemaknaan berita palsu. Pemaknaan yang disebut dalam hal ini adalah pembentukan keyakinan tentang berita palsu sebagai sumber wawasan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menganggap semiotika kognitif menjadi kerangka kerja yang penting dan relevan. Dan semiotika kognitif dan pemrosesan teks, atau kata lainnya adalah pemrosesan teks kognitif, mengasumsikan bahwa apabila keyakinan terhadap berita palsu adalah hasil pemaknaan, maka hal tersebut adalah hasil mediasi mental bagaimanapun. Sedikit memperkenalkan semiotika kognitif dan pemrosesan teks, D'Adesio tahun 2013 memperkenalkan semiotika kognitif sebagai studi mediasi mental terhadap makna suatu objek tanda. Maka yang dilihat adalah bagaimana kita memproses suatu objek tanda sebagai objek yang memiliki makna dengan memandang proses psikologis atau proses kognitif yang berlangsung dalam pemaknaan itu sendiri atau berlangsung dalam semiosis. Lalu Zlatev memperkenalkan semiotika kognitif sebagai studi proses pembuatan makna transdisiplin yang menyatukan kerangka metodologi sains eksak dengan humaniora dan ilmu sosial. Lalu di lain makalah, Brand tahun 2011 memperkenalkan semiotika kognitif sebagai hasil sintesis dari sains kognitif dengan semiotika. Kalau sains kognitif adalah bidang ilmu yang secara eksak menyelidiki bagaimana proses berpikir terjadi. Semiotika sebagaimana kita ketahui berada di ranah humaniora, dan sintesis berarti penggabungan dari keduanya. Lebih lanjut, Zlatev memperkenalkan kerangka kerja metodologis dan pendekatan semiotika kognitif bisa digambarkan sebagai perputaran konseptual dan empiris. Empiris umumnya dicermati oleh bidang ilmu eksak dan mungkin sebagian besar dari ilmu sosial. Sementara konseptual adalah hal yang dicermati oleh humaniora. Dan semiotika kognitif menggabungkan keduanya sebagai hal yang saling berkesinambungan. Lebih lanjut,
Di tahun 2020, Brand mengusulkan bahwa metodologi semiotika kognitif terdiri atas 4 dimensi yang saling berhubungan satu sama lain dan bergerak secara dua arah. Yang pertama adalah ontologi, dimensi ontologi maksud saya, dimensi pemodelan, dimensi fenomenologi, dan dimensi dan deskripsi. Beberapa asumsi semiotika kognitif sehubungan dengan teks dan genre adalah bahwa genre lebih dari sekedar label, dan sehubungan dengan itu genre memandu pemaknaan pembaca dan juga cara pembaca memproses teks itu sendiri. Eksperimen Henderson dan Clark 2007 dan Zuan menyugestikan pembaca cenderung berusaha keras untuk bersikap akurat ketika mengingat ulang dan menceritakan ulang teks non-fiksi ketimbang fiksi. Dan ini kemungkinan besar karena terdapat reliabilitas dari yang berhubungan dengan pembaca ketika dia menceritakan ulang teks non-fiksi. Ketika detailnya tidak akurat, maka dia dianggap bukan seseorang yang bisa dipercaya atau boleh jadi deceptif mungkin. Selanjutnya masih tentang genre, terdapat teorisasi Ostegod dan Bungort yang menerangkan bagaimana genre muncul dan bisa memiliki stabilitas dan dinamika, dan genre dalam hal ini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan situasi sosial. Dan lebih lanjut, Stuttgart dan Bungort menerangkan bahwa terdapat parameter teks yang merupakan bagian dari situasi sosial yang ada di luar genre, bukan bagian intrinsik dari genre maupun teks. Dan parameter dalam hal ini terdiri atas jenis pertukaran, aksesibilitas, peran sosial, fungsi sosial, aksesibilitas kognitif, dan arah kesesuaian dari suatu teks. Masih berhubungan dengan teks dan cara kita memproses suatu teks dalam frame, dalam bingkai kerjanya semiotika kognitif adalah intensionalitas. Searle tahun 2006 menjelaskan status logika dari fiksi, dan sehubungan dengan hal tersebut dia melihat bahwa tuturan yang memproduksi teks adalah bentuk tindakan elokusioner atau elocutionary acts yang tak lepas dari tuntutan prinsip semantik pragmatik. Ketika teks yang diproduksi adalah non-fiksi, maka teks adalah tuturan serius dengan faktualitas atau dengan fakta. Selanjutnya, ketika teks yang diproduksi adalah fiksi, maka teks diproduksi dengan kepura-puraan bertutur secara serius. Nah, kami melihat bahwa apabila fiksi dan non-fiksi memiliki status logika tersebut, lalu bagaimana dengan berita palsu? Apakah berita palsu memiliki karakteristik yang berbeda sama sekali atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami mengumpulkan data yang terdiri atas laporan berita palsu rilisan Kemenkominfo bulan April dan Juni 2020. Terdapat 57 teks, walaupun demikian 3 diantaranya mesti dikeluarkan karena tidak terbaca. Lalu kami mengambil 3 pesan tulisan WhatsApp sebagai data tambahan. 3 pesan tersebut belum terverifikasi oleh Kemenkominfo, atau mungkin lebih persisnya kami tidak mengetahui sampai sekarang apakah pesan-pesan tersebut telah diverifikasi atau belum oleh Kemenkominfo sebagai berita palsu atau tidak. Kemudian kami juga mengambil video postingan medsos yang diteruskan berkali-kali yang telah diverifikasi sebagai disinformasi sebagai data. Data-data tersebut kami introspeksikan, di saat yang sama menerapkan teori perputaran umpan balik dan parameter teks Ostegod dan Bungort tahun 2015, dan juga kami mengintrospeksikan intensionalitas teks dari data-data yang kami telah kumpulkan. Oke, hasil analisis kami adalah bahwa selama ini kita bertemu dengan berita palsu, atau persisnya kami menemukan laporan berita palsu, tapi mungkin saja kita luput bahwa berita palsu ini merupakan bagian dari teks yang sebelumnya telah ada, teks yang dilaporkan, diverifikasi, dan kami mengusulkan bahwa teks tersebut patut disebut sebagai berita rumor.
Oke, berita rumor berbeda dari gosip atau rumor itu sendiri. Kenapa? Karena rumor dan gosip pembahasannya akan berubah-ubah relatif terhadap siapa yang menggosipkan atau menyebarkan rumor. Tapi berita rumor memiliki kesamaan gaya dengan teks pemberitaan, walaupun bersifat non-konvensional, dan dengan demikian pula memiliki kesetiaan ketika disebarluaskan kepada publik. Nah, maka dari itu berita rumor adalah bagian dari laporan berita palsu, dan perubahan berita rumor menjadi berita palsu adalah merupakan dinamika dari genre, dan dinamika tersebut menempuh apa yang dikenal sebagai verifikasi fakta oleh institusi yang memiliki fungsi deontik tertentu atau fungsi deontik yang sesuai. Kami juga mengusulkan bahwa teks berita rumor memiliki tekstualitas yang terdiri atas unsur linguistik, yaitu pembahasannya, dan non-linguistik, misalnya gambar atau foto, yang mengaktifasi bingkai pemberitaan pembaca di benak pembaca. Aktivasi bingkai pemberitaan ini terdiri atas skema kejadian. Skema yang dimaksud adalah adanya subjek dan tindakan yang diutarakan sebagai suatu wawasan baru, dan seringkali kami menemukan bahwa berita rumor memiliki penambahan informasi yang inkoheren atau tidak memiliki hubungan logis dengan apa yang dinyatakan sebagai konten, ya, sebagai konten intinya. Dan dua hal ini kemudian menyibukkan sistem kognitif, khususnya atensi pembaca dan memori kerja pembaca dalam memproses tulisan. Dan inilah yang kemudian menjadi asupan bagi pembaca, khususnya dalam membangun pemaknaan tentang apa yang disebut sebagai atau dikenal sebagai informasi baru. Dan ketika informasi baru ini belum dianggap reliable atau handal, maka informasi baru tersebut juga diperlakukan sebagai referensi wawasan. Dan ketika referensi wawasan tersebut dianggap handal, tidak dicurigai atau tidak dikritisi, maka referensi wawasan yang dihasilkan dari berita rumor menjadi dasar bagi pembentukan model situasi atau keyakinan tentang atau pandangan tentang dunia secara langsung. Selanjutnya, kami mengusulkan bagaimana perkembangan dan stabilitas berita rumor menjadi berita palsu secara dalam kaitannya dengan dinamika sosial dan tekstual. Berita rumor muncul sebagai suatu input yang merupakan bagian dari situasi dan merupakan respon terhadap situasi. Namun ketika diterima oleh pembaca sebagai referensi, maka yang terjadi adalah berita rumor tersebut memodifikasi situasi sosial dalam caranya membentuk pandangan terhadap dunia. Kemudian ketika diterima sebagai referensi, maka yang terjadi berikutnya adalah sosial akan atau masyarakat akan menganggap berita rumor tersebut sebagai sumber wawasan. Ya, dan selanjutnya yang terjadi adalah sumber wawasan tersebut disebarluaskan pada pembaca lainnya melalui misalnya media WhatsApp atau Facebook misalnya. Tapi sebaliknya, ketika tidak diterima sebagai referensi wawasan, anggap seseorang merasa skeptis terhadap berita rumor yang masuk ke handphonenya, maka yang terjadi berikutnya adalah munculnya tuntutan klarifikasi. Dan ini merupakan respon terhadap situasi lagi, dan respon ini akan meminta atau menghasilkan pelaporan berita rumor pada institusi yang memiliki fungsi deotik untuk memverifikasi fakta. Dan selanjutnya maka berita tersebut akan dipelajari, dan ketika ditemukan sebagai hoax, disinformasi atau misinformasi, maka berita rumor tersebut akan dilabel sebagai berita palsu. Dan kemudian hasil verifikasinya akan muncul sebagai apa yang kita ketahui sebagai laporan berita palsu tulisan Kemenkominfo atau Mafindo. Selanjutnya kami menemukan bahwa berita rumor dan laporan berita palsu memiliki perbedaan parameter dapat diperhatikan di sini.
jenis pertukaran berita palsu dan berita rumor maksud saya dan laporan berita palsu berbeda. Ini lalu aksesibilitasnya juga berbeda, cakupan temporalnya pun juga berbeda. Walaupun demikian peran sosial, fungsi sosial dan aksesibilitas kognitifnya sama. Dan terakhir perbedaan di antara keduanya adalah kesesuaian um, fungsi dari berita rumor dan berita palsu yang memiliki perbedaan yang drastis. Argumen kami berikutnya adalah bahwa terdapat anonimitas yang melindungi pembuat teks dalam memberikan atau memproduksi tuturan ketika memproduksi berita rumor, dan ketika berita rumor tersebut memiliki representasi makna yang diyakini oleh pembaca naif, maka pembaca naif melakukan penyebaran terhadap teks tersebut dengan cara memforward atau meneruskan pesan atau bahkan membagi pesan. Dan dengan demikian pembaca naif mengambil peran pembuat teks walaupun tidak sama dengan atau tidak menjadi pembuatnya, tapi sebagai penyebar, dan tanggung jawabnya tetap sama. Jadi ketika publik mengetahui bahwa teks yang disebarkan itu adalah fabrikasi, maka pembaca naif ini dia akan mendapatkan konsekuensi yang tidak menyenangkan dari sosial. Dia dianggap deceptif, dia tidak dianggap bisa memiliki kehandalan, informasi yang dia sebar akan senantiasa diremehkan karena terlalu sering menyebarkan hoax. Beberapa kesimpulan dan saran. Mengingat berita rumor adalah bagian dari berita palsu bagaimanapun, bagian dari stabilitas dan perkembangan berita palsu. Dengan demikian, kemunculan berita rumor adalah suatu hal yang tidak bisa dicegah, boleh jadi. Maka ini sama seperti penelitian yang sudah, sistem informasi yang mendeteksi secara langsung kemunculan berita rumor boleh jadi terlalu sulit untuk dibuat karena berita rumor adalah respon situasi sosial. Tapi propagasinya adalah maksud saya propagasi berita rumor adalah sesuatu hal yang dapat diantisipasi secara sistematik mungkin. Oke, beberapa usulan pencegahan sebagai turunan dari saran barusan adalah bahwa boleh jadi sistem yang dapat mendeteksi penyebaran dan melacak memproduksi teks pertama atau pembuat teks pertamanya adalah cara pencegahan penyebaran berita rumor yang paling efektif mungkin. Kemudian pemasangan status genre berita rumor boleh jadi satu upaya yang bisa membuat pembaca lebih waspada atau lebih analitis atau lebih kritis terhadap berita rumor, sehingga mungkin orang-orang akan lebih sulit meyakini berita rumor ke depannya karena ada genrenya. Dan dengan demikian hasil penelitian yang kami sampaikan di forum ini bisa dijadikan model atau skema setidaknya yang menangkap fenomena sosial untuk menjadikan dasar pembuatan sistem informasi yang dapat mencegah berita palsu atau berita rumor. Demikian, terima kasih banyak para hadirin atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.